Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. BMW, pabrikan asal Eropa atau asal Jerman yang paling concern soal elektrifikasi dari mobil-mobil mereka. Jauh sebelum Mercedes-Benz punya EQ, jauh sebelum Audi punya e-tron, BMW udah punya BMW i terlebih dahulu. Seperti kita tahu, mobil-mobil mereka mulai dari i3S, BMW i8, itu sudah mobil-mobil yang terelektrifikasi, walaupun memang belum semuanya full EV, seperti i8 Roadster tuh masih hybrid. i3 sih memang sudah full EV, walaupun secara range dia memang masih sangat terbatas sekali. Nah, sekarang di era elektrifikasi yang semakin digencarkan karena harga bensin yang makin naik, BMW mulai makin concern lagi dan makin gencar memasarkan model-model BMW dari BMW i Division, seperti BMW i4 dan juga BMW iX. Nah, di pagelaran Gias kali ini, tepat pada tanggal 11 Agustus, BMW membawa dua mobil asal BMW i4, dan juga fully dedicated EV car BMW iX. Nah, video kali ini kami tidak akan membahas langsung keduanya. Sekarang kita akan review BMW i4. Ya, ini BMW i4, mobil listrik dari divisi BMW i-nya BMW, yang dari BMW-nya. Jadi divisi i-nya dari BMW yang memang sekarang udah mulai dijual di Indonesia. Bukan 4 Series, bukan 4 Series Coupe atau Cabrio yang udah pernah ada di Indonesia, yang kemarin pernah launching ya. Bukan itu. Ini bener-bener totally new car. Ini beda, ini divisi elektrik dari mobil ini. So langsung aja kita bahas mobil listrik dengan range terjauh yang dijual di Indonesia saat ini. Yes, ini dia BMW i4. Yang bikin paling beda adalah di balik kap mesinnya. Sorry, nggak ada mesin. Berbeda sama iX. iX tuh masih nggak bisa dibuka sama sekali kap mesinnya. Kalau mobil ini karena basisnya dari sebuah mobil internal combustion engine atau ICE, dia masih bisa dibuka. Nah, tapi memang kita benar-benar nggak bisa melihat isi dari dalam mobil ini. Kita hanya bisa buka samping-sampingnya aja nih. Paling nih kalau mau lihat nih buat air ya nih. Cek aliran listriknya kali ya. Tapi sisanya sini nggak bisa dibuka, samsek. Ini ada di BMW i nih badge-nya. Sayang ya, biasanya kalau mobil internal combustion yang di convert jadi mobil listrik, biasanya kap mesinnya karena dia nggak ada mesin, dia bisa jadi tempat penyimpanan barang tambahan. Jadi nggak cuma di belakang, tapi bisa di tengah sini juga atau di depan sini. Sayang banget ya, harusnya bisa sih. Dan kapasitas baterai mobil ini yang versi yang masuk ke Indonesia adalah BMW i4 40. Jadi ini yang versi 40 juga, sama seperti yang tadi iX yang udah kita review. Jadi 40 juga. Kapasitas tenaganya di 340 horsepower dan torsinya di 430 Nm. Menarik ya, tenaganya ini disuplai dengan baterai yang cukup besar. Malah lebih besar dibanding di BMW iX. Baterai ini bisa mencapai 80,77 kWh. Sebenarnya dia aslinya di 83-an, tapi netnya tuh di 80,7 sebenarnya yang bisa dipakai, yang bener-bener full kapasitinya. Sisanya itu paling ya karena ada access untuk juga jaga-jaga. Kalau misalnya kalau di bener-bener sampai full kan baterai emang sering rusak kan. Mungkin BMW bikin sisaan sedikit biar nggak bener-bener sampai full, supaya baterai lithium ion tuh memang kelemahannya kalau diisi full kan malah cepat rusak gitu. Baterainya itu bisa punya range sejauh yang lebih jauh dibanding si BMW iX. Kayak berapa, Jas? 590 km. Jadi lebih jauh daripada BMW iX. Padahal mobil ini sejatinya bukan yang proper atau mobil yang didevelop dari base-nya dari mobil listrik gitu ya. Kalau si iX kan memang benar-benar proper dari mobil listrik yang benar-benar dibuat jadi mobil gitu ya. Kalau ini kan mobil biasa dibuat jadi mobil listrik dan bisa ditaruh kapasitas baterai yang lebih besar bahkan. Nice banget. Keren. Oke. Wih, bisa kira nutup, dari tadi nutup setengah nggak bisa. Kalau dari desain depan, tampangnya tuh dia mirip banget sama 4 Series Grand Coupe, 4 Series Cabrio, semuanya sama. Dia udah pakai grill BMW yang seperti ini ya. Ini yang menuai banyak banget kontroversi ya, seperti kelinci ya. Ada logo i di sini. Dan juga lampunya sudah BMW laser lights yang bisa memancarkan cahaya sejauh 500 meter lebih. Desain depan kontroversial, banyak yang suka, banyak yang kurang. Sampai sekarang pun masih banyak yang bilang seperti itu.
Tapi ya ini lebih mudah dicerna lah dibanding LMPV yang baru keluar kemarin lah ya. Masih enak lah dilihat, lebih gampang dilihat lah. Menariknya, rodanya dia cukup besar ya, bannya menggunakan ban Hankook, bagus. Dia punya konfigurasi di 245/40 ring 19, dia 19 inci. Dan ini uniknya, di tengahnya sini nih, dia pakai plastik gitu ya. Jadi kalau kalian mau bikin full black sih sebenarnya bisa nih. Cuma kami ribet nanti videonya lama. Nih, terus ada logo-logo M-nya, terus ada ring dari birunya ini, dan kaliper remnya dari BMW M. Yes. Karena sejatinya nih mobil ini masuk ke divisi M Sportnya lah. Bukan, memang yang M Performance-nya kan yang varian 50-nya. Yang 50-nya udah masuk M Performance. Tapi yang 40 ini dia masuknya M Sport. Jadi udah lumayan oke banget. Tenaganya juga mirip-mirip sama kayak mobil-mobil BMW seri 3, 340 yang which is udah M Performance ya kalau di seri 3 atau di seri 4 udah masuk di divisi M Performance. Udah ada logo M di sini. Logo secara desain sebenarnya kalau kalian lihat dari samping ini mirip banget sama yang coupe atau yang Grand Coupe dari seri 4. Jadi mirip banget, masih sama persis. Paling yang dibedakan adalah pada bagian gagang pintunya. Ini gagang pintunya dibuat mirip banget sama BMW iX. Nih, mengunci di sini dan bukanya di sini. Cuma kalau di BMW iX ini gagangnya nggak keangkat, kalau di sini keangkat. Nah, itu bedanya. Dan ada logo BMW-nya di bawah ya. Cuma bukan yang diamond cut seperti di BMW iX. Sayang banget tapi kuncinya belum pakai BMW yang terbaru, dia masih yang kayak gini, masih yang lama. Walaupun karena dia M Sport dia sudah ada logo M-nya di sini. Kayak apa? Tarikan garis M3 garis gitu ya. Bagus. Oke. Dia Grand Coupe, dia 4 pintu. Grand Coupe itu kan pasti coupe yang 4 pintu. Dan nih port chargernya. Nah, kalau yang AC charging yang 11 kWh, dia bisa mengecas selama dari 0 sampai 100% tuh di 8,5 jam. Tapi kalau misalnya mencari yang bisa lebih cepat sedikit, yang fast charging, DC, yang dari DC, yang 200 kWh, itu dia bisa hanya dari 10% hingga 80% hanya di 31 menit saja. Jadi udah oke banget lah, lumayan. Dan range-nya bisa mencapai 590 km kan, jadi lumayan jauh banget tuh jaraknya. Ya cukup efisien, masih cukup efisien loh untuk mobil yang performanya sangat luar biasa seperti ini. Nih, ini adalah varian belakangnya ya. Dia i4 eDrive 40. Jadi memang dia belum yang xDrive. Jadi artinya dia bukan yang penggerak 4 roda. Kalau yang di sana kan xDrive 40 di iX, kalau ini eDrive 40. Jadi ya secara nomenklatur dia mirip sama dia, kayak selevel sama si iX, tapi dia bedanya dia tidak AWD gitu. Nih, yang menarik ya dari BMW Grand Coupe, dia sebenarnya liftback. Nah, tarikan garis itu dari sini. Jadi bukan proper sedan yang ngambil potongannya dari sini ya. Dia tarikannya tuh dari ujung sini. Nice banget. Gitu. Dan kapasitas bagasinya dia mencapai di 490 liter. Memang sedikit lebih kecil dibanding iX, tapi ini besar sih menurut kami dan cukup praktikal karena bentuknya liftback. Jadi keangkat sampai atas, jadi kita masih bisa mengakses barang dari kursi baris keduanya. Tapi sayang kalau mau membuka dari kapasitas bagasinya tidak ada tuas di sini ya. Atau dari sini nggak ada. Kita harus buka dari sini nih. Reach-nya lumayan lah, tapi at least kalau sedan lebih ribet sih. Ini karena liftback jadi lebih gampang lah. Ya, rata lantai hingga ke baris keduanya. Kapasitasnya juga lumayan besar. Bagus sih, kami sangat suka sekali mobil-mobil listrik yang sudah modern seperti sekarang. Ini udah port tailgate juga ya. Mobil listrik zaman sekarang tuh sekarang udah memikirkan banget kepraktisan karena memang mereka sekarang udah mencari tahu cara untuk mendapatkan kapasitas yang pas, bisa menaruh baterai dengan cara yang benar karena mereka udah tahu platformnya tuh udah disiapkan banget gitu. Nice. Kalau desain belakang nih, overall ya dia mirip banget sama 4 Series ya. Tarikan garis yang di sini dan segala macamnya dengan ada ducktailnya ini. Semuanya dengan logo BMW yang ada warna birunya karena memang dia BMW i. Logonya di sini dan ada i4 di sana. Di belakang tuh bener-bener mirip banget sama BMW 4 Series. Minus nggak ada knalpot. Iya, maksudnya kalau ada knalpot ya bukan mobil listrik dong, gitu. Jadi sisanya sih overall keren banget sih belakang sini. Kami sih memang sama 4 Series dan juga BMW M4 atau M3 suka sih belakangnya. Yang problem memang depannya aja. Ini ya menariknya dari Grand Coupe. Walaupun bentuknya coupe, dia masih tetap punya pintu belakang which is masih lebih praktikal dan akomodatif terhadap penumpang yang lebih banyak. Tapi sayang memang 4 Series yang biasa aja yang bukan yang versi i-nya itu dia punya legroom dan juga space di belakang yang memang cukup tipis. Ya, di sini pun juga sama.
Lihat, kalian bisa lihat headroom kami sangat terbatas sekali, cuma ada 2 jari di sini, dan legroom ya ini paling 6 jari lah gitu, nggak terlalu banyak sih. Dia memang cukup terbatas ini, dan meski begitu bagus ya, dia sudah frameless. Wah, walaupun nggak bisa bener-bener turun sampai ke bawah ya kacanya ya, ini udah mentok nih di sini. Kalau yang depan bisa bener-bener sampai bawah. Dan menariknya, sisanya tuh semua di sini sama persis seperti versi internal combustion-nya. Seperti layout door trim-nya, semua sama persis. Sudah disematkan Harman Kardon di sini, di speaker di sini, layout sini semua, ambient light yang ada di sini, semuanya sama persis. Layout cup holder ini semua sama persis, karena memang dia sama persis dengan basis yang digunakannya, yaitu 4 series. Di tengah juga USB-C socket dengan tri-zone climate control. Jadi di belakang tuh kita bisa mengatur yang terpisah dari depannya. Ini masih ada nih di sini tuasnya, walaupun mati ya, sayang banget. Tapi sisanya nih di depan ada sunroof, walaupun bukan panoramik. Dan lampu LED, sebuah armrest cukup besar. Nah, bagaimana kalau si orang yang lebih besar dari kami suruh masuk? Nih, video driver kami agak besar. Nar, masuk Nar. Coba kita lihat legroomnya dia. Itu baris sana. Coba dia, suruh masuk. Legroom lu seberapa Nar? Oke, berapa legroomnya? 4 jari. Masih ada 4 jari lah. Oke lah ya. Oke, kita lihat depannya. Di bagian depan nih, karena dia varian M Sport, dia setirnya juga masih tetap sama seperti BMW yang internal combustion. Tetap dapat setir yang M Sportnya BMW yang seperti ini desainnya ya. Dan menarik ya, ini dia sudah pakai fitur adaptive cruise control di sini. Karena memang sudah ada radar di sini dan juga radar ada yang di depan. Di sini ada pengatur adaptive cruise control. Lebih familiar sih. Tadi kami yang di iX agak bingung karena layoutnya beda banget. Kalau ini sama, ini BMW yang sering kami review juga setirnya rata-rata begini, dan tombol-tombol itu masih sama. Tombol-tombol di sini juga sebenarnya masih sama nih, tombol lampu nih ya. Lihat ya. Tombol lampu, tombol buka pintunya. Tadi kalau di sana kami agak bingung gitu ya. Ini tombol buka pintunya. Ini dua memory seat juga ada dengan lock unlocknya di sini, Harman Kardonnya, pengaturan kursi yang masih di sini juga. Ini masih BMW yang normalnya lah. Yang beda layar dari speedometer dan juga layar dari entertainmentnya. Tuh, dia tahu gue sebagai Nicholas Saputra. Ya pengennya sih gantengnya sama lah. Sisanya jangan sama ya. Dan di speedometernya ini sudah pakai layar sebesar 12,3 inch. Jadi kalau kita nyalain, wah suaranya keren banget. Mudah-mudahan masuk ke kamera, mudah-mudahan masuk di mikrofon ya. Nanti kita cek. Kalau masuk sih keren banget suaranya. Kalian bisa denger. Ini suara anginnya tiba-tiba kenceng ya. Oke, climate menu. Nah, nih, kita bisa ganti-ganti AC tuh dari layar iDrive terbarunya ini. Gitu. Nih, wow. Kenceng banget suara AC-nya. Gitu. Nah, ini AC-nya, layout AC-nya udah beda juga di bagian tengah, tapi kalau yang di kanan dan juga di ujung kiri sana masih BMW banget, karena memang di sini dibuat beda karena untuk mengakomodir layar yang sudah baru ini gitu. Sisanya semua di sini sama seperti di BMW iX, sudah yang baru, sudah bisa touchscreen maupun melalui iDrive rotary dari tengah sini gitu. Udah bisa kita ganti-ganti sendiri. Terus kita bisa aturin mobil nih, ketahuan lampu pintu kita yang lagi kebuka yang mana, karena kan kamera mainnya di sini kan. Gitu. Kita bisa cek range dan segala macamnya bisa. Dan pengaturannya sih masih manual, tapi bagusnya speedometernya udah bisa kita ganti-ganti nih. Nih, dia displaynya bisa kita ganti-ganti. Kita mau ada head up display juga di atas sana. Tuh, menarik ya. Bisa kita ganti-ganti di atas sana. Gitu. Dan layar dari ini tuh bisa kita ganti-ganti juga berdasarkan mode berkendara tuh. Wow, begitu sport ya. Keren banget ya. Terus ini comfort, ini Eco Pro kayak gini. Yang sportnya keren banget sih. Keren banget ya, warna merah, layoutnya keren banget. Dan udah display terbaru ini sudah jauh lebih customizable dibanding yang dulu. Di tengah sini sudah ada pad untuk wireless charging-nya di sini. Kita tes wireless charging-nya. Nah, ngecas tuh. Nah, foto anak kami. Udah, ini ada 2 cup holder. Dengan ini layout semua sih masih sama semua persis. Layout di dalamnya semua tuh masih seperti mobil versi internal combustion-nya. Jadi semuanya sama. Coba kalau kita masukin
masukin ke D gitu ya. Suara juga mengeluarkan suara yang sangat unik juga, sama seperti BMW iX. Jadi udah rasanya tuh udah feel ini banget ya, feel dari future banget gitu. Enak sih, keren. Oke. Jadi sih itu aja, mobil ini ternyata dengan dimensinya juga lebih compact dan juga dia desainnya lebih sporty dengan package dari M Sport, membuat mobil ini tuh terasa lebih sporty banget sih. Rasanya kalian tuh kalau pengen dapet performance dari sebuah 440i atau 440i Cabrio atau convertible gitu, kalian bisa dapatkan di mobil ini dengan kalian tetap berkontribusi untuk menjaga bumi, ibaratnya gitu. Bagi orang-orang yang tertarik untuk membeli mobil ini, yang pengen punya 4 Series tapi nggak pengen mengeluarkan polusi yang banyak, bisa melirik BMW i4 eDrive 40. Dibanderol dengan harga yang tidak sampai 2 miliar, mobil ini menurut kami masih sangat worth it sekali dan value for money sekali untuk mobil yang punya performa seperti ini. Punya performa ibaratnya setara dengan BMW Z4 atau kembarannya Toyota Supra, tapi dia EV, dan pastinya karena RWD kalian masih tetap bisa bersenang-senang ala BMW. Dan sampai review ini tayang, BMW i4 ini masih menjadi mobil listrik dengan range paling jauh yang dijual di Indonesia. Oke, itu aja. Sekian review kami dari BMW i4 terbaru ini. Mobil yang sangat menarik dengan desain yang lebih compact dibanding BMW iX, tapi dia bisa menghasilkan range yang lebih jauh dan juga performa yang jauh lebih baik dibanding BMW iX. Tapi memang kalau kalian mencari teknologi yang lebih menarik dan bentuk SUV yang lebih lapang, lebih lega, carilah BMW iX. Tapi kalau kalian mencari performa, kesenangan berkendara, BMW i4 adalah pilihan yang tepat. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia, dan pantengin terus YouTube kami karena kami akan mereview-review mobil-mobil yang meluncur saat pagelaran Gias. Oke CVTs, bagi kalian yang tertarik juga untuk membeli mobil yang ada di Gias, promo-promo di Gias, bisa cek aja dari website kami, atau misalnya kalau kalian tertarik nih lihat mobil yang di Gias, pengen tahu promonya apa, bisa buka aja dari website kami. Kami bisa pastikan bonus dari website kami lebih banyak karena ada bonus tambahan dari CVT Indonesia. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya.